Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Kemarahan Om Duda. Dengan langkah terburu-buru, Dimas memasuki rumahnya dan langsung mencari Aiden. Namun tidak juga ketemu. Aiden, panggil Dimas yang sudah mencari ke sana sini, namun tak ada. Alia, di mana Aiden? Tanya Dimas yang tidak sengaja berpapasan dengan Alia. Lah, kan lagi pergi sama teman non Jenar tuan, jawab Alia sopan. Teman Jenar? Siapa? Tanya Dimas lagi. Siapa ya namanya? Alia berpikir sejenak karena lupa. Duh, saya lupa namanya tuan. Pokoknya dia yang sering diikat satu rambutnya. Yang dandannya kayak cowok. Siapa ya namanya? Alia malah balik bertanya kepada Dimas. Caca, gumam Dimas pelan, sambil mengepalkan tangannya. Ya sudah, lanjutkan pekerjaan kamu, kata Dimas, lalu segera pergi ke kamarnya. Sssst, umpat Dimas kesal. Karena sia-sia ia buru-buru pulang, namun Aiden juga sudah tidak ada di rumah. Dimas mulai menghubungi nomor Aiden, namun tidak ada jawaban. Lalu Dimas menghubungi nomor Caca, namun juga sama, tidak ada balasan. Akhirnya, Dimas segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya akibat pertempuran yang gatot tadi. Kamu beneran gak mau masuk dan nemuin mami kamu? Tanya Caca pelan. Saat ini, Aiden dan Caca sedang berada di dalam mobil parkiran hotel tempat Dimas dan Astrid bertemu. Aiden dan Caca sengaja mengikuti Dimas sampai ke hotel untuk mengawasi Dimas. Dan saat Aiden menelpon Dimas, Aiden sudah memiliki firasat yang entahlah sulit untuk dijelaskan. Dan dugaannya terbukti saat melihat Dimas memasuki mobilnya dengan pakaian yang tidak serapi saat masuk ke hotel. Dan itu membuat Aiden semakin merasa sedih dan terluka. Stop tante, bilang dia mami Aiden. Karena dia bukan mami Aiden tan. Peki Aiden menatap mata Caca. Caca bisa melihat dari sorot mata Aiden bahwa dia sangat terluka dengan kejadian hari ini. Caca pun segera menarik Aiden dan membawanya ke pelukannya. Menangislah, ujar Caca lembut, namun Aiden menggelengkan kepalanya. Kata siapa laki-laki nggak boleh nangis, Tanya Caca melepaskan pelukannya. Menangislah saat kamu merasa terluka. Keluarkan semua yang ada di dalam hati kamu. Tapi setelah itu, lupakan segala kesedihan kamu. Ujar Caca sambil tersenyum dan mengusap rambut Aiden dengan sayang. Hanya ada Tante Caca di sini, jadi tidak masalah kalau kamu menangis. Tante tidak akan pernah memberitahu siapapun, kata Caca berjanji. Aiden menatap mata Caca dengan dalam. Lalu, ia segera menghambur ke pelukan Caca lagi dan menangis. Menangislah. Selagi ada Tante di sini, jangan pernah merasa sendiri, ucap Caca sambil mengelus punggung Aiden dengan lembut. Caca merasa kasihan kepada Aiden, karena sedari kecil ia tidak pernah merasakan kasih sayang dari ibunya. Jangankan kasih sayang, kenal pun dengan ibunya
Ia tidak. Berbeda tipis dengan Caca. Dia juga tidak pernah merasakan kasih sayang dari mamanya. Tapi setidaknya dia tahu dan hidup bersama sang mama. Dan juga meskipun Caca juga tidak mengetahui siapa papa kandungnya. Tapi Caca merasa beruntung karena Faris begitu menyayanginya seperti anak kandungnya. Aiden benci sama dia, Tan. Gumam Aiden di sela tangisnya. Aiden juga benci sama papi. Tangis Aiden dengan terisak. Shh, gak boleh begitu. Aiden harus tahu, seburuk apapun orang tua kita, mereka tetaplah orang tua kita. Karena mereka, kita bisa ada di sini. Jadi, Aiden gak boleh membenci papi. Apalagi mami. Oke? Kata Caca sambil tersenyum. Kenapa tiba-tiba gue jadi sebijak ini ya? Gue berasa udah cocok nih kayaknya jadi emaknya Aiden. Hihi, gumam Caca terkekeh sendiri dalam hati. Aiden sayang sama Tante Caca. Aiden mau Tante Caca yang jadi mami Aiden. Kata Aiden semakin mengeratkan pelukannya pada Caca. Amin. Semoga Allah mendengar doa Aiden. Kata Caca sambil membalas pelukan Aiden dengan erat. Beberapa hari kemudian di kampus, Caca sangat terkejut saat hendak menaiki motornya. Karena tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang, hingga membuatnya terkejut dan langsung menubruk dada bidang orang itu. Om ganteng, seru Caca mengerjapkan matanya berkali-kali. Ngapain Om di sini? Tanya Caca bingung, karena tiba-tiba Dimas berada di kampusnya. Ikut aku, kata Dimas dingin, dan langsung menarik tangan Caca dengan kasar. Itu si Caca mau dibawa kemana? Tanya Hana yang melihat Caca ditarik paksa oleh Dimas. Entahlah, kayaknya Om dudanya Caca lagi marah ya? Tanya Naila yang melihat cara Dimas menarik Caca dengan paksa. Apa perlu kita ikuti? Kata Hana yang merasa kasihan karena Caca ditarik-tarik seperti itu. Kayaknya nggak perlu deh. Aku yakin si Caca bisa menangani masalahnya sendiri. Kamu lupa kalau Caca itu Wonder Woman? Ujar Naila terkekeh sendiri. Lagian, dia malah akan merasa nggak enak dan salah tingkah kalau sampai kita tahu masalah apa yang ia alami, sambungnya. Meskipun belum lama mereka bersahabat, tapi Naila sangat hafal betul bagaimana sifat Caca. Caca lebih suka menutup masalah pribadinya dari orang lain, kecuali di saat dia benar-benar merasa sangat rapuh dan butuh teman baru. Ia akan cerita dengan sendirinya kepada sahabatnya. Tentu saja Naila dan Hana menghargai privasi Caca dan memilih menunggu Caca cerita dengan sendirinya. Masuk, kata Dimas dingin, sambil membuka pintu mobilnya. Om mau bawa Caca kemana emangnya? Tanya Caca sebelum memasuki mobil. Aku bilang masuk, serunya lagi, sambil mendorong tubuh Caca agar masuk ke dalam mobil. Lalu, ia segera menutup pintu dengan kasar, sehingga membuat Caca terkejut dan langsung mengusap dadanya. Om, kalau mau nyulik Caca, ngomong aja pelan-pelan. Caca dengan senang hati ikut. Gak perlu pakai acara kekerasan begini.
ucap Caca memanyunkan bibirnya. Dimas hanya diam, tidak menanggapi ucapan Caca, dan langsung menancap gasnya. Sekitar hampir 1 jam, mobil yang ditumpangi Caca dan Dimas telah sampai di rumah keluarga Pranata. Dimas langsung turun dan membuka pintu Caca. "Turun," titah Dimas dengan wajah datar. "Ngapain Om bawa Caca ke sini?" tanya Caca bingung. Tanpa menjawab, Dimas kembali menarik tangan Caca dengan kasar dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Om, lepasin. Bisa pelan dikit nggak sih? Dikata Caca kambing apa? Main tarik-tarik aja," kata Caca kesal. Setelah sedari tadi mencoba menahan kekesalannya. "Caca!" panggil Jenar senang, yang melihat Caca memasuki rumah. "Jenar," kata Caca tersenyum, dan ingin menghampiri Jenar. Tapi, lagi-lagi, Dimas langsung menarik Caca kembali, tanpa memberinya kesempatan berbicara dengan Jenar. "Kak Dimas, si Caca mau dibawa kemana?" tanya Jenar, namun tidak mendapat jawaban dari Dimas. "Ada apa sih?" tanya Bian yang mendengar kegaduhan di anak tangga, membuatnya langsung menghampirinya. "Tuh, Kak Dimas narik-narik Caca kayak narik kambing," kata Jenar manyun. Membuat Bian menatap Jenar bingung, namun Jenar hanya mengedikkan baunya. "Mama," seru Bian dan Jenar bersamaan. Lalu, mereka segera menghampiri kamar Tamara untuk membuat laporan. "Mah," panggil Jenar sambil mengetuk pintu kamar Tamara. "Ada apa, Je?" tanya Tamara setelah membuka pintu sambil merapikan rambutnya. "Abang pulang-pulang bawa cewek noh, temennya si Jenar," kata Bian. "Siapa?" tanya Tamara bingung. "Caca mah, kasian, Cacanya ditarik kayak anak kambing masa," kata Jenar mengadu seperti anak kecil. "Ngapain Dimas bawa Caca ke sini?" tanya Tamara lagi. "Nah, itu dia. Kami nggak tahu, Mah. Mama gih samperin ke atas." Jenar takut. Kayaknya Kak Dimas lagi marah. "Mukanya serem banget kayak Falak," kata Jenar bergidik ngeri, membayangkan ekspresi wajah Dimas tadi. "Falak," ucap Bian dan Tamara mengernyitkan dahinya. "Itu hantu yang make up-nya setebal 10 cm, jawab Jenar yang sepertinya melihat raut kebingungan di wajah Tamara dan Bian. "Nanti Jenar kenalin kalau mau penasaran," ucapnya lagi sambil terkekeh. Bersambung.